Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah bimbingan konseling individual yang hari ini akan membahas tentang materi kreativitas konselor dalam pengambilan keputusan dan juga teknik-teknik konseling. Materi hari ini akan diperlengkapi juga dengan materi bahasan yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok dan juga sesi diskusi yang nanti akan dilakukan juga oleh kelompok. Berbicara tentang kreativitas menuntut sebuah pemikiran yang tidak biasa dari sisi konselor maupun sisi konseli supaya mampu mewujudkan sesi konseling yang baik dan juga berdaya guna. Pemikiran kreatif itu sangat penting supaya mampu membuka gerbang-gerbang samar-samar, membuka gerbang yang mungkin menutup selama ini seorang konseli mampu untuk berpikir yang lebih positif dan juga produktif. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh konselor di dalam bagaimana konselor mampu untuk membantu konselinya dengan mengembangkan posisi kreativitas berpikir dari seorang konselor. Yang pertama, konselor harus mampu untuk mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif di sini artinya mampu untuk mencermati semua kata-kata yang disampaikan konseli dengan sadar, kemudian meneliti semua pernyataan-pernyataan konseli. Lalu konselor dapat memunculkan alternatif solusi, tindakan, dan alternatif interpretasi setelah dia sudah mampu mencermati semua proses yang dilakukan. Lalu konselor dapat mengembangkan juga pemahaman yang baru bagi konseli yang mungkin belum mendapatkan pemahaman yang pasti tentang apa yang dialami. Biasanya dalam proses konseling, konseli itu datang dengan satu situasi yang kurang begitu bagus dan kurang begitu menyenangkan. Karena dalam kekalutan biasanya orang tidak bisa berpikir secara rasional. Oleh sebab itu, tugas utama seorang konselor adalah menguji hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang mungkin kurang disadari atau tidak disadari oleh konseli kita, sehingga konseli mampu untuk menampilkan respon-respon yang kreatif. Maksud dari respon kreatif di sini adalah menampilkan segala kemungkinan, kemudian juga menampilkan sebuah respon yang tentunya secara sadar ataupun secara sehat mampu dijalani oleh konseli itu sendiri, karena akhir dari proses konseling adalah membantu konseli supaya mampu mandiri. Nah, dalam proses kreativitas tadi diharapkan seorang konselor mampu melaksanakan beberapa hal tadi yang sudah saya jelaskan untuk dapat mengambil dan membantu konseli mengambil keputusan. Nah, ada beberapa kerangka yang bisa dilakukan oleh konselor yang bisa membantu konseli untuk mengambil keputusan. Di antaranya pada tahap awal, konselor bisa melakukan pendefinisian masalah setelah mendengar dan mengkonfrontasi serta menanyakan dari konseli terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian setelah mendefinisikan masalah, konselor bersama konseli dapat mempertimbangkan alternatif apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh konseli untuk memecahkan masalahnya tersebut. Setelah itu ada komitmen dari konselor dan juga konseli untuk definisi terbaik dari sekian alternatif yang ada yang sudah dipilihkan itu. Kemudian dalam tahap kerja, setelah semua tahap awal tadi sudah dilakukan, maka kita mulai melakukan yang namanya penyocokan atau penyelidikan teori terkait dengan masalah yang dialami oleh konseli kita. Kita nanti akan belajar tentang teori di beberapa pertemuan mendatang, sehingga nanti itu akan membantu kita sebagai calon konselor dan guru BK ini untuk mampu melihat bahwa ada teori-teori yang bisa digunakan untuk beberapa masalah. Kemudian setelah menyelidiki tentang teori tadi, kita melakukan sebuah kecocokan antara pendekatan dengan masalah yang dialami oleh konseli. Ini sebagai bentuk supaya konseli bisa mendapatkan penanganan melalui bantuan yang profesional. Nah, kalau tidak satu pendekatan, maka bisa 2 atau 3 pendekatan dikombinasikan supaya bisa membantu konseli di dalam memecahkan masalahnya. Itu sering juga disebut dengan ekletik, ya, artinya memilih tidak hanya satu pendekatan tetapi lebih dari satu pendekatan.
Kemudian setelah itu periksa kembali definisi masalah, kembangkan kembali alternatif baru, isu baru, dan juga lakukan diskusi. Tentunya itu semua dilakukan oleh konselor dan juga konseli secara bersama-sama dalam pengerjaannya. Sementara dalam tahap akhir dikembangkan lagi alternatif pemecahan masalah yang sudah dipilih, kemudian menguji alternatif itu apakah konseli siap, mampu, dan bisa menjalaninya. Kemudian memutuskan untuk memilih solusi mana, lalu menyusun rencana untuk kegiatan tersebut. Menyusun rencana ini tentunya semua kegiatan dilakukan bersama-sama dengan konseli, sebab konseli yang nantinya akan mampu menjalani hal tersebut. Nah, di dalam melakukan konseling ini ada beberapa hal yang juga perlu dihindari oleh seorang konselor supaya semua kegiatan baik itu posisi kreativitas berjalan dan berkembang dengan baik. Kemudian juga tadi yang sudah saya jelaskan menyangkut dengan pengambilan keputusan berjalan dengan baik, maka konselor harus mampu menghindari beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi penyebab kegagalan dari pertumbuhan pribadi seorang konseli dalam sesi konseling. Ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang konseli itu mempercayai konseling kita. Nah, biasanya di dalam melakukan konseling ada banyak hal yang membuat konseli itu merasa bahwa dia itu terlalu digali, atau dia itu terlalu ditanyakan melampaui batas toleransi, sehingga cenderung ini akan terburu-buru dan tentunya menekan si pribadi konseli sendiri. Akibatnya nanti konselor akan kehilangan informasi kunci ataupun juga isu-isu sentral. Kemudian biasanya juga konselor itu terlalu berhati-hati di dalam menggali konseli. Nah, ini kebalikannya lagi. Hal ini tentunya menyebabkan konselor akan menemukan kegagalan untuk membuat perubahan di dalam diri konseli kita, karena konselor selalu hati-hati atau terlalu hati-hati di dalam menggali. Mungkin konselor takut konselinya tersinggung, ataupun juga mungkin konselornya tidak mau menjawab. Tetapi secara profesional konselor harus mampu menggunakan keterampilan untuk mampu mengeksplorasi masalah konseli. Kemudian berkaitan dengan aplikasi teknik, ini juga mungkin sering dilakukan karena konselor kurang paham begitu dengan penggunaan teknik yang baik dan tepat seperti apa untuk membantu konseli. Kemudian hubungan konseling. Nah, dalam hubungan konseling ini ada beberapa hal yang mungkin dilewatkan, terutama juga dengan pembangunan relasi di tahap awal. Lalu menyangkut dengan masalah komunikasi, ini akan banyak sekali kendalanya karena baik dari itu sisi konselor maupun konseli itu biasanya ada miss ataupun mungkin persepsi yang berbeda. Lalu kelemahan konselor di sini, kelemahan konselor terkait banyak hal itu banyak ya, baik itu dari sisi penguasaan teknik, kemudian juga pembangunan hubungan, sampai juga dengan penetapan teori atau pendekatan yang cocok. Itu semua juga masuk dalam kelemahan konselor jika seandainya tidak mampu mempergunakan sesi konseling dengan baik. Oleh sebab itu, kesimpulan dari semuanya adalah konselor harus mampu untuk memiliki empati supaya bisa menyukseskan proses atau sesi konselingnya. Nah, konseling individu di sini tentunya menuntut seorang konselor untuk mampu menguasai banyak hal ya. Tadi kita sudah berbicara tentang konseling individu di sini menuntut seorang konselor untuk mampu melihat dan memahami bahwa dalam melakukan konseling itu ada banyak sekali ragam teknik yang bisa digunakan. Nah, untuk teknik-teknik ini mungkin nanti akan lebih cocoknya kalau kita berbicara pada pertemuan mendatang. Nah, teknik-teknik di sini tentunya adalah teknik yang harus dikuasai oleh konselor ya. Nah, memahami dan mengetahui beda dengan menguasai. Setelah konselor tahu, memahami dan menguasai, memahami dan paham dengan ragam teknik ini, maka selanjutnya seorang konselor juga harus mampu untuk menguasai tekniknya, karena penguasaan teknik ini nanti akan berimplikasi dengan pelaksanaannya waktu melakukan konseling individu, sehingga itu menjadi sebuah hal yang bisa mensukseskan konseling juga.
Nah, ini beberapa penjelasan dari saya yang mungkin nanti bisa ditambahkan melalui proses diskusi dan presentasi kelas. Semoga berguna dan juga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.